Halo everyone, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu hal penting, yaitu mengenai faktor apa yang menyebabkan harga koin Pi Network nanti akan sangat tinggi. Penasaran dengan hal tersebut? Tetap stay tune di channel ini, karena pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait hal tersebut. Namun sebelum itu, perlu saya ingatkan bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Sekali lagi, perlu saya ingatkan kepada Anda yang menyukai konten ini, dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, agar saya bisa terus hadir ke hadapan Anda pada kesempatan-kesempatan selanjutnya untuk menyajikan info-info ter-up-to-date dan yang bermanfaat ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan atau yang bisa menjadi trigger pemicu kenaikan harga koin Pi Network ke depannya nanti? Baik, perlu diketahui bahwa ada lebih dari 10.000 cryptocurrency di dunia. Dan harga awalnya semuanya bergantung pada pasar atau kekuatan penawaran dan permintaan. Tetapi harga awal Pi tidak tergantung pada penawaran dan permintaan. Sebaliknya, itu tergantung pada konsensus atau kesepakatan komunitas jaringan Pi. Inilah alasannya. Semua cryptocurrency kecuali Pi, peluncuran koin mereka dimulai terlebih dahulu sebelum mereka membangun komunitas mereka. Dalam kasus Pi Network, komunitas besar pertama kali dibangun sebelum koin Pi Network diluncurkan. Jika Anda mencetak miliaran koin, tetapi Anda tidak memiliki komunitas untuk membeli atau menggunakannya, maka koin Anda tidak akan memiliki nilai. Jadi, Anda perlu membuat hype melalui iklan untuk menarik orang agar membeli koin Anda. Bagian penting dari strategi Anda adalah menawarkan koin Anda dengan harga yang sangat rendah. Ini disebut penawaran koin awal atau ICO, atau merupakan kepanjangan dari Initial Coin Offering atau penawaran koin awal. Semua cryptocurrency dimulai dengan ICO atau Initial Coin Offering dengan nilai hampir nol atau sangat rendah. Dan sementara permintaan tumbuh, harga mereka naik karena pasokan koin ini sengaja dibuat terbatas. Jadi memang benar bahwa untuk semua mata uang kripto ini, pasarlah yang menentukan harga awal. Tetapi ketika berbicara tentang Pi Network, kasusnya berbeda karena ukuran dan demografi komunitas prabangunnya. Ada lebih dari 30 juta anggota Pi Network saat ini di seluruh dunia dan diperkirakan akan segera berlipat ganda. Semua jenis orang sudah ada di komunitas ini seperti produsen, pemasok, penjual, reseller, pemilik logistik, penyedia layanan, profesional, pekerja lepas terampil, dan pembeli atau konsumen. Mereka semua melihat koin Pi sebagai sumber kekayaan. Mereka semua ingin menggunakan koin Pi untuk membeli barang-barang yang mereka impikan atau yang mereka inginkan. Mereka sangat bersedia untuk menawarkan layanan dan produk mereka satu sama lain dengan imbalan koin Pi. Faktanya, sudah ada perusahaan besar yang mengiklankan produk mereka dan akan menerima Pi atau koin Pi sebagai pembayaran. Seorang penjual yang ingin koin Pi-nya meningkat karena dia tahu bahwa nilainya akan segera meningkat, sangat senang menerima koin Pi sebagai pembayaran untuk produk atau layanannya. Tentu saja, dia juga menginginkan nilai awal yang lebih besar untuk koin Pi karena dia juga pembeli atau konsumen. Seorang pembeli juga menginginkan harga awal yang lebih besar untuk koin Pi, sehingga dia dapat membeli barang-barang yang dia inginkan atau yang dia impikan, dan agar dia juga dapat mendirikan bisnis dan tidak akan dikosongkan dengan Pi. Artinya,
Pada prinsipnya, semua orang di jaringan Pi adalah penjual atau penyedia layanan dan konsumen. Semuanya memiliki minat yang besar pada CoinPi Network. Mereka semua sudah ingin bertransaksi satu sama lain menggunakan CoinPi. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah menyepakati harga awal Pi. Mereka dapat memilih $100, $314, ataupun $1.000. Tidak ada yang bisa mencegah mereka jika mereka mencapai konsensus. Oleh karena itu, Pi tidak perlu memiliki ICO atau Initial Coin Offering atau penawaran koin awal. Tetapi kita harus mempertimbangkan juga harga awal yang ideal dari Pi. Karena jika terlalu rendah, itu tidak akan memulai ekonomi. Itu tidak akan memulai ekonomi ekosistem globalnya. Jadi, jika harganya terlalu rendah, itu tidak akan memulai ekonomi ekosistem globalnya dan proyeknya akan gagal. Jika terlalu tinggi, itu juga akan menjadi penghalang masuknya pendatang baru. Jadi menurut saya harga ideal Pi saat peluncuran adalah harga ideal Pi saat peluncuran adalah berkisar di antara $100 sampai dengan $300. Di sini, pasar masih merupakan faktor untuk harga awal yang ideal, tetapi itu adalah sekunder. Pada saat Pi mulai diperdagangkan atau digunakan dalam transaksi, kekuatan penawaran dan permintaan mulai berlaku. Pasar terbuka sekarang akan mempengaruhi pergerakan harga selanjutnya. Tapi dijamin bertambah karena efek jaringannya. Saat diluncurkan, Pi Network akan memberikan dampak besar jika harga awalnya tinggi. Mengapa demikian? Karena orang luar akhirnya akan melihat kekayaan yang akan dinikmati oleh para anggota atau pioneers Pi Network. Karena koin Pi yang mereka tambang dengan sabar. Jadi itulah Bapak Ibu teman-teman pioneers Pi Network sekalian. Kira-kira itu adalah pembahasan atau ulasan singkat mengenai faktor penentu atau faktor yang kira-kira bisa mempengaruhi kenaikan harga koin Pi ke depannya nanti. Semoga informasi singkat ini bisa menjadi bekal, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi semacam info, bekal info untuk teman-teman pioneers Pi Network sekalian. Untuk tetap semangat menambang dan tetap optimis bahwa koin Pi ke depannya akan memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan sekali lagi bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik dengan cara klik tombol subscribe, like, and share. Dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk tetap memberikan informasi yang ter-up-to-date, yang bermanfaat kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.